نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ربنا إنا نسألك خير ما في هذا النهار وخير ما بعده ونعوذ بك من شر ما في هذا النهار وشر ما بعده ربنا إنا نعوذ بك من الكسل والسوء الكبر ربنا إنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أما بعد kaum muslimin, muslimat, mustami'in, mustami'at yang dirahmati Allah SWT. Pertama sekali, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di awal siang ini kita awali hidup kita ini dengan bersyukur kepada Allah dan melakukan ibadah yang sangat besar. Yang mana dikatakan salat subuh ini adalah sangat berat bagi orang munafik. Alhamdulillah kita tidak merasa berat untuk itu. Oleh karena itu, mari kita bersyukur pada Allah dengan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dapat melakukan ibadah subuh ini dengan baik. Begitu juga sering disebutkan oleh para mubalik bahwa 2 rakaat dari salat sunat fajar itu adalah lebih besar dari dunia dan isinya. Khairun, lebih baik dari dunia dan isinya. Kemudian apalagi salat subuhnya. Ini merupakan ibadah yang besar. Mudah-mudahan amal ini tetap langgeng sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita sampaikan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sosok manusia yang sangat kita cintai dari segala-galanya. Adalah manusia yang kita cintai daripada segala-galanya. Oleh karena itu kita berharap nanti berkumpul sama beliau pada hari akhirat nanti. Dengan banyak kita bersalawat menjalankan sunnah beliau. Mudah-mudahan kita nanti bisa berkumpul bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, mustami'in, mustami'at yang dirahmati Allah. Pada subuh hari ini, mari kita sama-sama mempelajari sebuah ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Artinya, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. ولا تتبعوا خطوات الشيطان, dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kaum muslimin dan muslimat, mustami'in, mustami'at yang dirahmati Allah. Dalam ayat ini tidak ada celah bagi kita untuk hidup tanpa melalui Islam. Di dalam tafsir katakan, juga Ibnu Abbas mengatakan bahwa masuk secara Islam di sini kafah itu adalah dalam seluruh ketaatan. Tidak ada celah untuk tidak hidup kita secara Islam. Baik apapun, seluruhnya kehidupan itu dilakukan dengan secara Islam. Mulai dari kata mulai hidup, dari pagi ini sampai tidur, sampai bangun lagi, seluruhnya dengan Islam. Dan banyak manusia atau sebagian orang Islam mengatakan Islam itu hanya solat di masjid saja, berjamaah saja, ataupun hanya haji, zakat, puasa. Tetapi Islam itu lebih luas dari itu. Masuklah kita kepada Islam seluruhnya. Mulai dari pergaulan kita, tata cara kita berkomunikasi, hablum minallah, hablum minan nas.
kita berkomunikasi dengan Allah, berhubungan dengan manusia, itu tidak terlepas dari Islam. Dan orang mengatakan bahwa Islam itu hanyalah zikir saja, hanyalah duduk di masjid saja. Nanti setelah keluar dari masjid, mereka itu lagi tidak secara Islam lagi hidupnya. Baik tata cara pergaulan anak, cara mendidik anaknya, termasuk tata cara berpakaian, untuk berpakaian dengan dirinya sendiri, untuk anaknya, keluarganya dan sebagainya. Mereka menganggap itu bukanlah hal yang tidak diatur oleh Islam. Semuanya kita hidup secara Islam. Jadi Islam bukan hanya mengucapkan syahadat, bukan hanya solat, bukan hanya zakat, bukan hanya puasa, bukan haji. Tetapi lebih dari itu, luas, kafah. Bahkan dalam untuk tidur aja diatur oleh Rasulullah SAW. Disuruh kita tidur, berwuduk sebelum tidur. Kemudian nanti berbaring arah lambung kanan. Kemudian nanti kalau terjadi mimpi buruk, ada aturan-aturannya. Kalau kita mimpi buruk, jangan kamu ceritakan pada saudaramu yang lain. Ta'awuz kepada Allah. Kalau seandainya mimpi itu baik, silakan ceritakan agar mimpi itu tidak memberi mudarat. Ada aturan-aturan semuanya. Bahkan kalau kita masuk WC pun diatur seluruhnya. Secara Islam hidup kita seluruhnya. Jangan sampai hidup kita itu tanpa dengan cara Islam di mana-mana kita berada. Mesti kita itu secara Islam hidup kita. Banyak sekarang, kenapa orang Islam tidak mau melakukan itu? Barangkali pendapat dia, Islam itu hanya solat, zakat dan sebagainya. Mulai dari tata cara berpakaian, termasuk anak-anak kita, keluarga kita. Kenapa kita enggak sayang pada mereka? Kita biarkan mereka itu masuk neraka. Padahal kita sangat sayang. Kalau seandainya anak itu dalam keadaan dapat musibah, tentu kita akan menolongnya di dunia ini. Tetapi kenapa kita tidak tolong kalau mereka itu nanti berada di jurang api neraka? Termasuk juga pada istri-istri kita. Istri-istri kita itu hendaknya dapat berkumpul nantinya pada hari kiamat bersama kita. Oleh karena itu, kalau seandainya orang tuanya soleh, istrinya soleh, anak-anaknya soleh, cucu-cucunya soleh amalan semuanya, insyaAllah Allah kumpulkan mereka dalam surga bersama-sama. Kalau seandainya orang tuanya soleh, anaknya enggak soleh, tentu nanti akan berpisah mereka ini. Yang satu di neraka, yang satu di surga. Oleh karena itu, jangan kita sampai lalai terhadap kewajiban-kewajiban kita, terutama kepada keluarga kita, diri kita, keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu, keluargamu dari sentuhan api neraka. Kaum muslimin dan muslimat, banyak lagi tata cara kita berpakaian. Tata cara kita berumah tangga juga diatur oleh Islam. Bahkan kalau kita memasak pun, banyakkan kuahnya. Nanti terbaun oleh tetangga yang lain, bisa cium oleh tetangga lain. Itulah agar kita memberikan mereka itu sebagian yang kita masak. Juga membangun, jangan kita membangun rumah dekat tetangga kita melebihi tinggi daripada rumah dia. Kalau kita membangun rumah setinggi itu, minta izin kepada dia. Begitu tata cara Islam. Jadi Islam tidak boleh menyakiti sesamanya, apalagi orang-orang non-muslim. Kita wajib berbuat baik kepada orang non-muslim. Sedangkan orang muslim saja kita disanjurkan untuk berbuat secara Islam. Islam mengatakan tidak melarang kita untuk berbuat baik. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqassitin. Sesungguhnya Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada orang-orang non-muslim. Lam yukhrijukum min diyarikum, yang tidak mengusirmu dari negerimu, tidak mengusirmu, tidak memerangi kamu, untuk berbuat kepada mereka dan berbuat adil. Oleh karena itu dengan sesama, dengan orang-orang non-muslim pun kita dianjurkan berbuat baik secara sosial, bukan secara akidah. Kalau secara akidah itu sangat dilarang, sesuai dengan ayat surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Itu masalah akidah. Kalau masalah sosial, kita boleh tukar-menukar makanan, tidak masalah dengan tangga-tangga kita yang non-muslim. Apalagi dengan sesama muslim. Tentu ada tata cara kita, kasih sayang kita itu adalah sangat cinta kepada saudara kita. Bahkan dikatakan seorang muslim itu seperti satu bangunan.
Satu bangunan itu saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan, tetapi saling mengokohkan. Yasuddu ba'duhum ba'dah, menguatkan satu sama yang lain. Oleh kerana itu kaum muslimin, sesama kita adalah saling nasihat-nasihati agar bagaimana supaya kita sesuai kehidupan kita secara Islam. Oleh kerana itu hidup kita adalah semuanya diatur oleh Islam. Tidak ada celah-celah kehidupan kita yang keluar dari Islam. Makanya oleh kerana itu, udkhulu fis silmi kaffah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh, bukan secara sebahagian. Nanti di dalam masjid kita taat yang bukan main. Di luar nanti bukan lain pula ceritanya. Jadi oleh kerana itu, tidak kafah namanya itu. Oleh kerana itu, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu itu ikuti langkah-langkah syaitan. Langkahnya saja enggak boleh diikuti, apalagi syaitannya. Jangan kita ikuti langkah-langkah syaitan. Khutuwatis syaitan. Banyak langkah-langkah syaitan. Umpamanya kepada jalan-jalan maksiat dan sebagainya. Ada hal-hal yang membuat langkah-langkah kita menuju syaitan, mengikuti syaitan. Oleh karena itu, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu yang nyata. Banyak sekali ayat-ayat Quran mengatakan bahawa musuh kita adalah syaitan laknatullah. Ingat, syaitan ini ada syaitan yang nampak, ada syaitan yang tidak nampak. Syaitan yang nampak itu berupa daripada benda-benda yang terlihat oleh kita seperti manusia, harta dan sebagainya. Sedangkan non-fisik adalah syaitan yang nyata yang Allah ciptakan, yang mengalir melalui darah manusia, yang menghasut hati dalam diri manusia dan sebagainya. Kaum muslimin dan muslim mustami'at, hadir dan hadir yang berbahagia. Oleh karena itu, ayat ini mengatakan bahawa tidak ada terlepas kehidupan kita dari Islam secara Islam seluruhnya. Apapun, bagaimanapun aktivitas kita, mutasarrifat kita, aktivitas kita sehari-hari, kita tidak akan terlepas dari Islam. Mulai dari kita berbicara, mulai kita dari berkomunikasi dengan saudara-saudara kita, dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan para tetangga kita, dengan tata kita berjalan, tata kita menengok, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam masuk WC pun diatur semua. Tidak ada yang terlepas dalam Islam ini. Oleh kerana itu mari kita masuk secara Islam seluruhnya. Kita ansur-ansur dengan secara pelan-pelan. Kalau enggak bisa sekaligus, dengan secara pelan-pelan. Mari kita benahi diri kita, terutama benahi diri kita dulu, keluarga kita dan sebagainya. Oleh kerana itu bila mana orang-orang Islam sudah membenahi keluarganya, insya-Allah masyarakat ini akan baik. Kita sekarang banyak hal-hal yang tidak kita inginkan. Berjalan pun kita sudah berhadapan dengan hal yang tidak kita inginkan untuk akhirat kita. Banyaklah dosa-dosa yang berjalan-jalan sekarang kita kalau melakukan. Mulai kita keluar rumah, mulai pemandangan-pemandangan yang tidak sedap kita perhatikan. Nampaklah pakaian-pakaian wanita, bahkan laki-laki, wanita pada umumnya wanita, tidak lagi sempurna pakaiannya. Mereka berpakaian tapi tidak secara Islami, bukan Islami. Hanya berpakaian, asal berpakaian saja, tapi tidak menutup aurat mereka. Bahkan mereka auratnya nampak dengan jelas. Walaupun kita berpakaian, tapi ternampak dengan jelas. Bahkan ada yang sanggup pergi keluar rumah itu memakai pakaian tidur. Ke pasar pun juga demikian. Oleh kerana itu pasar merupakan hal tempat yang kurang baik. Bahkan dikatakan seburuk-buruk tempat adalah pasar dan jalan. Itu dikatakan sarul majalis as-suq wa turuq. Jadi seburuk tempat duduk adalah pasar dan jalan-jalan. Kenapa? Di jalan banyak orang lewat nanti. Banyak yang tertengok, timbul fitnah nanti. Nanti kalau kita menghina orang di jalan-jalan, banyak lewat dia. Umpamanya, tanggung hitamnya umpama kan. Tanggung hitam ni. Nanti kapan kita minta maaf pada dia? Kalau kita menyebutkan aib orang nanti, kapan kita minta maaf kepada mereka? Padahal mereka hanya 100 kali lewatnya. Kapan kita minta maaf pada mereka? Oleh kerana itu jalan dan pasar merupakan tempat yang banyak fitnah-fitnah untuk dosa bagi kita. Oleh kerana itu, kadang-kadang pakaian di antara orang-orang Muslim itu pakaian yang kadang-kadang tidak sesuai dengan dianjurkan oleh Islam. Bahkan kita sampaikan tadi bahawa kita keluar rumah sudah dihadapkan oleh dosa-dosa yang kita tengok. Oleh kerana itu, bagaimana kita berjalan mesti kita terpandang. Tapi oleh kerana itu, mari kita minta ta'awuz kepada Allah dan kita hindarkan pandangan kita dari itu menuju ke pandangan-pandangan yang lain. Oleh kerana itu kaum muslimin, jangan kita berdosa gara-gara kita orang lain. Ini kita tingkatkan. Jangan sampai orang lain berdosa gara-gara kita. Ingat itu. Kalau kita tidak sanggup untuk berbuat kebaikan, jangan menimbulkan dosa untuk orang lain atau untuk diri kita. Itu prinsip kita.
Oleh karena itu, Islam mengatur seluruh kehidupan kita untuk keselamatan kita, baik di dunia dan di akhirat. Itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, memang banyak tantangan, banyak halang-halangan, baik dari tetangga kita, baik pun dari orang-orang lain yang mengejek kita. Kadang-kadang bahkan dimusuhi orang-orang berpakaian muslim, bahkan mereka dikucilkan. Itu biasa. Sedangkan orang mengatakan beriman dahulu di zaman Nabi, konsekuensinya adalah mati, nyawa tantangannya. Banyak para sahabat dulu yang dibunuh. Kenapa mereka itu mengatakan mereka beriman? Kalau sekarang kita berpakaian muslim, tidak ada lagi yang membunuh kita. Kita mengatakan beriman, tidak ada lagi konsekuensinya nyawa ataupun keluarga kita habis. Contoh Ammar bin Yasir, mereka mengucapkan beriman, tetapi apa konsekuensinya? Tantangannya apa? Nyawa dan keluarganya habis, dihabisi oleh orang kafir Quraisy waktu itu. Oleh karena itu kaum muslimin, kita sekarang mudah untuk melaksanakan undang-undang dasar kita, undang-undang negara kita, mengatur kita untuk berbebas melaksanakan agama kita masing-masing. Tidak dilarang. Oleh karena itu jangan kita malu untuk menegakkan agama kita ini. Tegakkan agama, liyuzhirahu 'ala dini kulli. Hendak kita nyatakan agama kita ini dari agama seluruhnya. Karena agama kita adalah agama yang diridai oleh Allah, agama yang tinggi. Agama yang tinggi. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa hina, jangan kamu merasa sedih, karena sesungguhnya agama kita adalah agama yang tinggi jika kamu orang beriman. Ya oleh karena itu kaum muslimin, marilah sama-sama kita dalami ayat ini dan sesuai dengan tafsirnya bahwa arti di sini adalah ketaatan. Kaffa itu seluruhnya ketaatan kita, taat seluruhnya. Dalam tafsir Ibnu Abbas mengatakan bahwa kaffa itu dalam seluruh ketaatan. Oleh karena itu, kita dalam kehidupan kita seluruhnya, mari kita hidupkan kehidupan kita ini dengan secara Islam. Mudah-mudahan kita nanti dapat melakukannya. Fa'tabiru ya ulil basar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.